Siapa di sini nih yang ingin segera lunas hutangnya dan juga minimum bisa lebih tenang dalam menghadapi permasalahan hutangnya dan tidak panik dalam setiap waktu karena terhina di siang hari dan juga gelisah di malam hari. Itu adalah salah satu penyebab karena kita punya hutang. Bagaimana cara kita menyikapinya? Sebelum kita lanjut ke materinya, silahkan teman-teman follow dulu akun ini. Semoga saya doakan yang udah follow bisa segera lunas hutangnya. Yang belum follow juga saya doakan cepat lunas hutangnya. Namun setelah yang udah follow. Berbicara kalau kita belum ada dana dalam menyelesaikan masalah hutang, itu adalah salah satu teknik memindahkan pusing kita kepada pihak kolektor. Karena kolektor itu juga punya target dari perusahaannya. Dia harus achieve tagihan beberapa klien atau customer dari perusahaannya agar memenuhi profitabilitas dari perusahaannya dia. Kalau misalkan kontrak tersebut dia tidak bisa menjalankan dengan baik sistem penagihannya, sehingga dia tidak achieve profit yang diharapkan oleh perusahaan, mereka akan berbalik yang jadi pusing. Kalau mereka udah pusing, kemungkinan mereka nggak dapat bonus, yang kedua bisa dimutasi, dan yang ketiga bisa juga dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, karena kita tahu mereka juga butuh penghasilan, kita juga tetap harus menenangkan diri kita juga ya untuk bisa menyelesaikan hutang ini secara perlahan. Kita juga harus sama-sama punya win-win solution. Kalau mereka tetap dengan keras menagih kita untuk membayar walaupun 1 bulan aja, dalam 1 bulan yang kita harus bayar itu kan ada bunga dan juga denda yang harus kita bayarkan kan. Otomatis secara syariat di agama Islam itu ada bunga dan juga denda yang artinya adalah ada ribanya. Sebelum kita masuk ke mulai mencicil lagi, ada baiknya kita hilangkan dulu yang haramnya, yang halalnya atau yang kewajiban yang tetap kita laksanakan. Jadi teman-teman yang punya masalah hutang, kita negosiasi dulu nih untuk membayar pokok hutangnya aja. Baik itu kita bayar secara menyicil ataupun 1 kali bayar secara lunas. Syukur-syukur kalau kita udah punya dana untuk membayar pokok hutangnya aja ya. Cuman kolektor ini kan bukan pemutus dari perusahaan tersebut kan. Maka dari itu agar permohonan kita untuk membayar pokok hutangnya itu disetujui oleh pihak mereka ya, kita mempunyai teknis supaya persetujuan itu disetujui oleh mereka dengan cara dimacetkan dulu. Kalau untuk leasing minimum 3 bulan biasanya. Selanjutnya setelah bulan keempat kita punya bargaining power nih untuk membayar pokok hutangnya aja, agar yang pertama performa si perbankan kolektor kepala cabang itu tetap bagus performanya di pihak atasnya, yaitu pihak pusat. Dan yang kedua mereka tetap dapat bonus, dan setahu saya kalau selalu achieve itu bonusnya bakal lebih besar. Kalau nggak achieve biasanya malah nggak dapat bonus, cuman gaji dan insentifnya aja. Dan ada kemungkinan juga mereka dimutasi kalau nggak mendapatkan performa yang optimal dari target-target yang diberikan. Kita nggak usah mikir ke sana dulu deh, kita pikirkan dulu diri kita agar terhindar dari transaksi riba. Karena ini urusannya bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat nanti. Nah makanya teman-teman yang ingin segera lunas hutangnya, daripada kita tertekan untuk membayar 1 bulan atau 2 bulan yang mereka harapkan untuk menyelamatkan karir mereka, lebih baik kita macetkan dulu 3 bulan minimum kalau untuk leasing, dan untuk perbankan minimal adalah 6 bulan. Setelah macet, kita baru mulai negosiasi kepada pihak perbankan, baik itu langsung ke kepala kolektor ataupun kepala leasing, dengan sama kolektornya ya. Kita datang langsung ke perusahaan mereka, kita langsung negosiasi kepada kepala cabang kalau bisa. Dan kalau kepala cabang tidak memberikan permintaan kita, mendingan kita tambah lagi aja macetnya. Masalah untuk kita, misalkan kendaraan kita ditarik atau apa segala macam, mereka tuh punya alasan-alasan ya pasti. Tapi secara hukum, kalau mereka mau menarik kendaraan kita, itu wajib memberikan surat fidusia. Kalau untuk kendaraan bergerak seperti mobil dan motor ya, fidusia dan juga gugatan dari pengadilan, itu baru sah bisa menarik kendaraan kita. Atau yang kedua, kalau kita memang dengan secara sukarela memberikan kendaraan tersebut kepada mereka, namun itu artinya hutang kita berarti udah lunas. Semoga tips ini bisa bermanfaat, dan juga bila teman-teman ada yang ingin menambahkan dan juga ada yang kurang dari konten saya ini, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi aja bareng-bareng. Semoga bermanfaat.